Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam LAI ini terjemahan adalah aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini adalah satu bagian yang sebetulnya di dalam bahasa aslinya diterjemahkan lebih tepat, aku tidak malu akan Injil. I am not ashamed of the gospel. Karena it is the power of God. It is the power of God. Jadi kuasa Tuhan. Jadi aku tidak malu akan Injil. Nah, ini sesuatu hal yang kita perlu renungkan lebih jauh lagi. Tapi ada beberapa hal yang kita perlu sama-sama lihat ya. Karena Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 ini adalah bagian yang mengutip daripada kitab Habakuk. Kalau kita tahu ada frase orang benar hidup oleh iman, ini pertama kali sudah ditulis oleh Habakuk. Itu kira-kira tahun 620 sebelum Masehi. 620, 615 sebelum Masehi, ini sudah ditulis. Nah, oleh sebab itu, untuk kita boleh memahami bagian ini dan bagaimana Paulus mengutip bagian daripada Habakuk 2 ayat 4, kita perlu tahu sedikit mengenai apa yang dimaksudkan di dalam kitab Habakuk ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin menyadari ya, di dalam dunia ini ada pertunjukan kuasa. Betul ya? Kita bahkan juga melihat apa yang terjadi di dalam politik kita hari-hari belakangan. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang memang mempunyai status sosial yang tinggi, koneksi yang cukup baik, modal yang cukup kuat, bisa menguasai negara yang kita cintai. Kita lihat dengan jelas. Terlepas dari pro kontra yang ada, kita tidak mau terlalu banyak masuk ke sana. Tapi kita jelas melihat kok, di dalam sejarah ini, setiap orang yang punya kuasa, dia seolah-olah tidak tersentuh oleh hukum. Ya, kita ngomong seolah-olah, karena kadang kita juga tidak terlalu peduli akhir hidup mereka bagaimana ya. Atau kadangkala juga kita fokus kepada pergumulan hidup yang lain. Pak, pergumulan hidup udah banyak, ya kan ya. Kita tidak terlalu fokus lagi. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kasus-kasus berat di Indonesia yang hukumannya di atas 5 tahun, itu ya kalau dia kena 10 tahun, nanti realisasinya mungkin di bawah 5 tahun. Ya saudara, tapi siapa yang peduli sudah. Karena nanti ada kasus-kasus yang jauh lebih booming. Misalnya kasus Vina. Entahlah siapa Vina ini saudara ya. Apalah masalahnya saudara. Sehingga ini tiba-tiba satu negara kayaknya booming lagi kasus itu. Sehingga kasus lain mulai terlupakan. Jadi kita selalu saja melihat di negara ini, kita lihat bagaimana orang yang punya kuasa, punya uang, seolah-olah bisa mempermainkan hukum. Hukum seolah-olah tidak berlaku bagi mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini salah satu pergumulan yang sebetulnya bukan baru. Pergumulan yang sudah dari zaman dulu. Pergumulan yang dihadapi oleh siapa? Oleh Habakuk itu sendiri. Dan di dalam kitab Habakuk itu dimulai dengan satu pernyataan begini. Tuhan, kenapa mataku ini Tuhan izinkan untuk melihat ketidakadilan? Kenapa aku melihat kelaliman? Kenapa aku melihat keadilan muncul terbalik di tengah umat Tuhan? Ya, jadi Habakuk lihat di tengah orang Israel kenapa ada keadaan yang seperti ini. Maka dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa engkau izinkan aku lihat seperti ini? Singkat cerita saudara, jawaban yang Tuhan kasih tidak sesuai ekspektasi Habakuk. Jawabannya apa? Kamu tahu bangsa Babel, bangsa Kasdim yang garang dan jahat itu, tahu? Dia bilang, oh ya aku tahu ya, kira-kira gitu lah saudara ya. Kalau kita buat dalam conversation, Tuhan bilang, aku yang membangkitkan bangsa Babel yang jahat dan garang itu. Untuk apa? Untuk datang dan menyerbu bangsa Israel yang sudah berbuat kejahatan. Saudara, ini berita yang tidak sukacita saudara. Harapannya adalah, harapannya saudara, kalau di sebuah gereja ada kejahatan muncul, mulai ada politik di dalam gereja, mulai saling kuasa lah dan lain sebagainya lah, nanti perang dan segala macam, harapan kita apa? Tuhan bangkitkan seorang hamba Tuhan yang menegur, sehingga ada namanya kebangkitan rohani, ya kan gitu kan saudara. Kita lebih harap itu kan ya. Ketimbang Tuhan membangkitkan satu grup radikal ekstremis yang rela membunuh saudara sekalian. Lebih pilih mana? Itu kayaknya yang benar Tuhan. Ya kan gitu kan saudara. Jadi kita tahu di dalam kitab Habakuk bergumul sekali karena Tuhan bilang, kamu tahu ini adalah satu bangsa yang aku bangkitkan untuk menghukum kalian. Wah, ini sesuatu berita yang sangat susah diterima. Jadi di dalam keadaan seperti itu Habakuk berseru-seru lagi, Tuhan, masa engkau membangkitkan bangsa yang lebih jahat, bangsa yang lebih kotor
untuk menghukum kami? Bukankah matamu terlalu suci Tuhan? Tetapi jawaban Tuhan apa kepada Habakuk? Nah ini kita lihat sedikit ya saudara. Habakuk 2 ayat 4. Habakuk pasal 2 ayat 4. Di dalam bagian ini saya bacakan. Ada dua hal di sini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya, oleh iman. Jadi ada dua bagian di sini. Orang yang sombong dia tidak akan tetap ada, tapi orang benar akan hidup oleh iman. Jadi maksudnya gini saudara, nanti kalau kita baca di dalam seluruh pasal 2, kita akan melihat satu fakta, yaitu bahwa Babel yang Tuhan bangkitkan menghukum orang Israel, Babel sendiri tidak luput dari hukuman. Babel tidak luput dari hukuman saudara. Kita harus sadar satu hal ya, setiap orang yang mempermainkan hukum, pada akhirnya akan berhadapan dengan Allah yang menjadi hakim. Oh ini menakutkan saudara. Nanti kalau kita lihat di dalam Roma pasal 2 ayat 4 juga, kita akan lihat, tahu nggak bahwa kesabaran Tuhan itu supaya orang-orang bertobat. Tapi kalau engkau tidak mengindahkan ini, sepertinya kamu sudah sedang menumpuk murka Tuhan. Nah saudara, saya tidak tahu dulu kita punya orang tua bagaimana ya, atau kita sendiri orang tua yang bagaimana. Kita tahu satu fakta, kalau orang tua itu sabar sekali waktu dia marah. Gimana saudara? Menakutkan kan gitu kan ya? Menakutkan karena dia tumpuk murkanya, gitu. Sama. Ini biasanya ya, marahnya ibu lebih tidak menakutkan dari marahnya papa, ya kan gitu kan? Saya nggak tahu saudara. Kenapa? Karena ibu kalau marah dia tidak simpan dalam hati, langsung keluar ya kan gitu kan? Ya apa bahasanya? Ngomel saudara kan? Tapi kalau papa yang marah itu langsung hantaman. Zaman dulu apalagi. Ini kayak guru sekolah yang galak, guru laki atau perempuan saudara? Guru laki biasanya kan ya, adalah dulu penghapus kayu itu, lempar, entahlah kena siapa, enggak peduli saudara. Guru laki juga lempar kapur, wah menakutkan saudara. Kalau enggak buat PR, guru laki ambil serokan sampah itu, tangkenya itu, betis anak-anak dihajar satu-satu, menakutkan saudara. Ada pedang ini ya, pedangnya Jedi saudara, itu namanya penggaris kayu. Itu menakutkan saudara. Kita tahu satu fakta, kita tahu bahwa menumpuk murka Tuhan itu tidak pernah berakhir dengan baik. Dan inilah yang Tuhan sedang nyatakan di dalam sepanjang sejarah, yaitu setiap bangsa yang melawan Tuhan, dia hanya akhirnya akan dihancurkan oleh Tuhan. Kita butuh bukti apa lagi saudara? Kita sudah lihat Asyur dihakimi kenapa? Karena dia terlalu jahat di dalam menyerang bangsa Israel Utara. Asyur di mana sekarang? Habis. Kekayaan dan kejayaan Asyurbanipal. Kita bilang Asyurbanipal, saya kedengar saja tidak pernah, ya kan gitu kan ya. Sargon kita juga tidak pernah dengar saudara. Kekayaan, kejayaan raja-raja itu kita tidak peduli. Satu sisi ini membuktikan saudara, pernyataan dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu ada satu bagian yang dinyatakan yang mengkoreksi kita punya mitos. Mitos kita itu gini ya, gajah mati tinggalkan gading. Apalagi macan mati tinggalkan belang, ya kan ini gitu saudara. Manusia mati tinggalkan apa? Nama, itu katanya. Kenapa kita ngomong katanya? Coba kita ngomong gini, kakek kita punya papa, namanya siapa? Kalau saya marga Kawira ya, nama belakang saya Kawiri, saya bisa bilang, oh namanya Kawira. Iya betul, tapi namanya siapa? Nama depan. Susah saudara, kita susah tahu. Itu cuma 3 di atas kita sudah tidak tahu saudara. Jadi nama apa yang ditinggalkan? Dan lebih jauh dari itu, kita bisa bilang oke lah, papa dari kakek saya itu bukan orang terkenal. Oke, kita bisa bilang begitu. Tapi saudara, kita harus tahu mau berapa lama supaya orang tahu kita punya kekuatan, power segala macam. Kita waktu dengar Asyurbanipal, kita tidak tahu, kita tidak peduli yang dia lakukan apa. Dia waktu itu menaklukkan tentaranya, militernya sekuat apa, kita sudah tidak peduli. Lalu Asyur sudah tidak ada saudara. Sekarang waktu kita ngomong Babel bangsa yang menguasai, itu mungkin sepertiga bumi saudara. Itu besar sekali Babel. Babel dengan Roma itu apple to apple kekuasaannya. Babel waktu jaya-jayanya itu tidak terbendung.
kuat sekali Nebukadnezar. Saudara kalau mau lihat sisa-sisa kekuatan daripada Babel, pergi ke Museum Pergamon di Berlin. Ada namanya Stargate. Bayangkan saudara ya, itu tembok saja 14 meter tingginya. Saya nggak tahu ini dari sini ke atas berapa meter saudara ya. Mungkin kurang lebih mirip-mirip saudara ya. 14 meter, tingginya 14 meter. Tebalnya berapa? 6 sampai 8 meter. Dengan tembok yang besar seperti itu dan kekuasaan kerajaan yang seperti itu, maka wajar saja Nebukadnezar berjalan di atas pelataran istananya. Dia bilang, aku yang membuat semua ini. Tapi Tuhan kemudian marahin dia, dan kemudian dia hidup seperti binatang. Nah, kan gitu kan saudara. Tapi singkat cerita, kita lihat Babel yang akhirnya menghancurkan daripada Israel. Bait Allah dihancurkan, diluluh lantakkan semua. Sadrak, Mesak, Abednego itu yang dibuang pertama kali tahun 605, lalu 597, lalu 587, habis total saudara. Tapi kita harus tahu bagaimana akhir sebuah kerajaan Babel. Juga sama. Ada yang tahu siapa yang buat Hanging Garden? Kita tanya lagi, Hanging Garden kayaknya pernah dengar Pak. Itu di depan rumah saya misalnya gitu kan ya. Enggak saudara, Hanging Garden itu adalah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Siapa yang peduli sekarang Hanging Garden siapa yang buat? Berarti apa? Kita harus jelas tahu saudara. Ini adalah pergumulan dari sang pengkhotbah atau Salomo. Dan dia mengatakan apa? Siapa yang akan ingat kita punya legacy yang kita berikan? Siapa yang akan memastikan bahwa apa yang kita kumpulkan akan dikelola dengan baik di dalam generasi yang kedua? Nah, itu pergumulannya saudara. Berarti kita perlu melihat gini. Kalau kita lihat satu persatu di dalam kitab Habakuk pasal kedua, kita akan mengerti apa? Bahwa segala kejahatan yang kamu buat, ketidakadilan yang kau kerjakan, bahkan ada satu bagian ya, kalau engkau sudah merampok dan dari hasil rampokan kamu bangun rumah, kamu mencelakai diri sendiri. Kenapa? Karena bahkan batu-batu itu akan berseru-seru melawan engkau. Itu gambarannya saudara. Berarti ini akan terjadi cepat atau lambat kepada semua manusia di dalam muka bumi ini. Kita kadang-kadang kita berpikir gini ya, iya pastilah Tuhan akan hukum. Hukumnya kapan? Kita berpikir secara spiritual, hukumnya nanti waktu Kristus datang. Tidak tentu saudara. Hukuman itu bisa datang sekarang juga. Dan apalagi nanti. Kita lihat Babel hancur. Lalu Media Persia hancur. Lalu siapa lagi? Yunani. Mana Yunani saudara? Roma kerajaannya juga hancur. Semua satu-satu saudara. Bahkan kalau kita lihat di dalam pemimpin-pemimpin diktator. Di dalam zaman-zaman ya dekat-dekat kita ada Hitler, ada Saddam Hussein, ada siapa-siapa. Di mana mereka sekarang saudara? Jadi ini semua hanya membuktikan satu hal. Apa? Bahwa Tuhan akan hukum setiap orang pada waktunya. Oh ini menakutkan. Kalau orang sudah berhadapan dengan kebenarannya Tuhan, oh ini menakutkan saudara. Dan ini adalah bagian yang membuat manusia bergumul bagi mereka yang sadar. Bagi yang gak sadar, mereka itu tidak sadar sudah berada di bawah hukumannya Tuhan. Tidak sadar saudara. Nah ini satu bagian yang pertama ya. Jadi kita bisa lihat, ini adalah gambaran mengenai orang yang sombong, orang yang berlaga. Dia tidak akan tetap ada selamanya. Tidak, cuma sebentar saja. Itu adalah waktu yang Tuhan izinkan. Sekarang yang kedua, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara sekalian, kita hanya akan melihat 2 hal saja di dalam dunia ini. Yang pertama, orang yang mengandalkan dirinya. Dan yang kedua, orang yang hidup oleh imannya. Cuma 2 saja, tidak ada yang lain saudara. Sekarang kita akan lihat ya, bagaimana narasi firman Tuhan bicarakan bagian ini. Mulai dari Habakuk kalau kita mau ngomong, sampai ke Roma, sampai kepada kita sekarang. Nah ini bagian yang kedua yang kita mau renungkan saudara. Pertama saudara, kita perlu lihat ya, kalimat daripada Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Ini iman yang bagaimana? Di dalam keadaan yang penuh dengan himpitan. Di dalam keadaan bahwa orang Israel akan menerima fakta bahwa Babel akan datang dan menyerang mereka. Waktu Babel menyerang saudara, orang Israel kehilangan identitas di dalam keadaan yang hampir tidak mungkin dikembalikan lagi. Kenapa begitu? Karena waktu Bait Allah hancur saudara, itu mereka kehilangan identitas sebagai agama, sebagai bangsa. Kehilangan identitas sebagai juga negara. Jadi ini 3 hal yang jadi satu. Sebagai bangsa, negara, dan juga sebagai agama. Habis semua. Habis saudara. Mereka jadi orang-orang pelarian. Orang-orang yang buangan. Orang-orang yang coba bayangkan ya. Dia terpaksa harus tinggalkan kampung halamannya.
Saya tidak tahu kita punya perasaan bagaimana ya, tapi mungkin tidak semua kita mempunyai kesempatan merasakan pergi karena keadaan yang diteror seperti ini. Ini ibaratnya ya, sama kayak waktu kerusuhan-kerusuhan, orang-orang pergi kabur tinggalkan semua. Itu terjadi saudara ya, dan kita tahu itu sesuatu hal yang keadaannya sangat tidak enak. Dan orang-orang Israel hari itu, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, kita jangan pikir inilah pahlawan iman. Tapi saudara, mereka adalah orang-orang yang bergumul tiap hari, tiap waktu. Dan mereka hanya hidup oleh iman. Itu yang kita bisa lihat loh. Kita bisa lihat mereka ini tidak tiba-tiba berani untuk mengatakan, saya tidak mau kompromi kepada kerajaan Babel. Tidak tiba-tiba saudara. Berarti apa? Berarti kita bisa lihat mereka itu oleh karena iman mereka jalankan hidupnya. Sampai ada satu kalimat yang luar biasa besar ya dari Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu dia mau dilemparkan ke dalam api. Kalimatnya apa? Waktu dihadapkan dengan Raja Nebukadnezar, dia bilang gini. Ini orang yang sudah mau dieksekusi mati, saudara ya. Kalimatnya bukan kalimat inferior, bukan kalimat orang-orang yang seperti victim, melihat diri victim. Tuhan, kami kan rajin ibadah, kami ini karena melayani Tuhan. Sekarang kenapa kami masuk ke dalam ancaman perapian? Mereka tidak ngomong kalimat-kalimat seperti ini. Ini hanya kalimat zaman ini, saudara. Seluruh orang-orang yang sudah dipengaruhi teologi kemakmuran gagal lihat bahwa penderitaan oleh karena nama Tuhan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Gagal lihat ini. Lihatnya kemana? Diri. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ini, itu, saudara. Lalu kenapa hidup saya ini begini? Kan gitu kan, saudara. Tapi coba kita lihat, orang-orang di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu adalah orang-orang yang menghidupi imannya. Sehingga Sadrak, Mesak, Abednego bisa bilang gini. Dia bilang, percuma saja saya ngomong sama kamu. Percuma. Kenapa? Karena saya yakin Tuhan bisa menyelamatkan aku dan kami. Tapi kalaupun dia tidak selamatkan kami, kami tidak akan menyembah engkau. Ini kalimat orang yang sudah mau dibakar, saudara. Luar biasa kalau kita lihat ya. Nanti Daniel juga sama. Jadi kita bisa lihat apa? Ternyata orang-orang benar itu memang hidup oleh iman. Dan karena mereka hidup oleh iman, mereka menyerahkan penghakiman itu kepada tangannya Tuhan. Mereka tidak berusaha untuk mencari dan mengkudeta. Mereka tidak pakai cara politik intrik yang kotor untuk mendapatkan kuasa. Mereka tidak lakukan itu. Mereka menghidupi iman, saudara. Ini sesuatu yang kita sangat perlu renungkan di dalam kehidupan kita kontemporer hari ini. Ya kan gitu kan ya. Dan kita akan melihat di dalam sejarah, saudara, sampai akhirnya orang Israel kembali dari pembuangan. Itu mereka kembali tahun 539. 38 saudara. 539 itu adalah tahun di mana kerajaan Persia, Media Persia itu berkuasa, dan Cyrus atau namanya Kores yang kita kenal ya, itu mengalahkan dan menghancurkan kerajaan Neo-Babilonia, hancur tidak berbekas saudara. Dan setelah itu tahun 538 orang Israel disuruh pulang ke kampung halaman masing-masing dengan bawa banyak harta benda rampasan Babel. Coba bayangkan ya, bagaimana sih bisa ada cerita bangsa yang sudah dulu ditawan dengan harta benda bait Allah, ini sekarang dikembalikan oleh Cyrus atau Kores untuk bangun kembali bait Allah. Kita lihat yang mengendalikan sejarah ini siapa, saudara? Ternyata kita sih tahu sih ya, maksudnya yang mengendalikan sejarah itu Tuhan. Tahu saudara ya, tapi rasanya mau percaya mau tidak itu susah. Waktu kita lah yang kena dampaknya gitu maksudnya. Waktu pandemi saudara, itu kan kerjaan kolaps, apa semua kolaps, kesehatan kolaps dan lain sebagainya. Kita bisa tetap ngomong, ya Tuhan berdaulat. Tapi dalam hati ini, apa betul ya kan gitu kan ya saudara? Apa betul gitu? Tapi kita harus menyadari satu fakta, bahwa memang dia adalah Allah yang mengendalikan sejarah. Dan setelah itu saudara, kita akan lihat, waktu orang Israel sudah pulang ke dalam Israel kembali, mereka membangun bait Allah, mereka mulai bergumul, mereka juga masih jatuh di dalam kawin campur, mereka di dalam zaman Ezra, zaman Nehemia. Tapi setelah masa itu saudara, orang-orang mulai makin membuat faksi-faksi, mulai muncul partai, bukan partai ya, faksi Farisi, Saduki, terus ahli Taurat, kaum SNS dan lain sebagainya mulai muncul saudara. Dan di situ selalu ada hal seperti ini ya, selalu akan ada tension. Tension itu apa? Orang benar hidup oleh iman. Tapi di dalam sejarah selalu ada rasa tidak cukup.
Sekali lagi saudara, narasi hidup oleh iman, wah beautiful Pak. Akan gitu kan saudara. Tapi kalau boleh tambahin sedikit lah kuasa. Ya kan gitu kan saudara. Kalau boleh tambahin dikit duit, itu lebih baik daripada cuma iman. Betul dah saudara. Ini susah ngomong ya saudara. Kalau ngomong amin rasanya berdosa gitu kan ya. Tapi kalau rasa gimana ya, kalau bisa diaminkan sih puji Tuhan. Tapi kita harus ingat satu fakta, orang benar tuh hidup dari iman, oleh iman saudara. Itulah sebabnya nanti Paulus bilang, berjalan dari iman menuju iman. Karena hanya orang yang jalan melalui iman yang bisa lihat di dalam iman apa yang Tuhan akan pimpin kali ke depan. Hanya itu. Tapi kita lihat, nanti pada waktu Israel sudah ada faksi Farisi, ahli Taurat, Saduki dan lain sebagainya, mereka mulai menjadi bangsa yang eksklusif. Mereka mulai mendirikan militer-militer kecil. Mereka mulai exercise penghakiman kematian, capital punishment. Mereka mulai menjadi bangsa yang arogan. Saudara, ini menjadi pertanyaan yang paling menarik saudara. Misalnya kita perlu tanya satu pertanyaan sederhana. Kenapa orang Israel saja yang menghadapi satu tantangan genosida dari zaman ke zaman saudara? Kenapa orang Israel ini dibenci terus dari zaman ke zaman? Kenapa saudara? Kadang kita bingung juga ya. Kita kadang pikir jawabannya gini, oh ya karena mereka umat pilihan Tuhan, wajar dibenci banyak orang. Tidak tepat saudara. Jawabannya kenapa? Nah kita kalau lihat catatan dari sejarah, itu orang Israel setelah pulang dari pembuangan, khususnya di dalam masa-masa Second Temple Yudaisme, mereka jadi golongan yang fundamental, fanatik, radikal. Kita di Indonesia tahu betul ini kelompok kira-kira asosiasinya kemana saudara ya. Tahu betul kita. Yaitu apa? Mereka saudara ya, karena terlalu ekstrim. Ya, satu sisi mereka sudah jatuh bola balik dalam hukum Taurat, akhirnya jadi ekstrim. Ekstrimnya juga tidak benar saudara. Akhirnya seluruh bangsa lain dianggap lebih rendah daripada mereka. Jadi mereka lebih tinggi daripada, oh ini kan mirip narasi Hitler saudara ya. Saya manusia, kamu bukan, kan gitu ya. Itu adalah narasi yang dipakai oleh orang Israel hari itu. Lebih rendah daripada kami. Kami inilah bangsa pilihan, bukan kamu. Lalu dengan anak saya menikah dengan kamu, ini menciderai kesucian kami. Maka itu jadi eksklusif sekali saudara. Maka di tahun 175 pecahan daripada Makedonia Alexander the Great, saudara, salah satunya adalah Seleucid Empire. Ya. Jadi salah satu kerajaan besar itu adalah Seleucid Empire, dipimpin hari itu oleh Antiochus IV Epiphanes. Antiochus IV Epiphanes kita udah tahu mungkin ceritanya, dia datang ke bait Allah, dia persembahkan babi, dia taruh patungnya Zeus, dia paksa imam-imam minum air rebusannya babi, saudara. Kalau kita lihat hanya dari sudut pandang orang Israel, Antiochus IV Epiphanes ini gimana? Penjahat ya kan gitu kan lah saudara ya. Penjahat. Tapi saudara kita harus lihat dari sudut pandang orang bangsa yang lain. Mereka akan lihat apa? Antiochus IV Epiphanes ini pahlawan. Sama kayak di Indonesia. Waktu Pak Jokowi bubarkan itu satu organisasi massa keagamaan yang radikal, fundamental dan seperti itu saudara, fanatik. Kita rasa Presiden Jokowi ini dan keputusannya dan orang-orang yang membubarkan, kita rasa mereka pahlawan atau penjahat saudara? Pahlawan, ya kan gitu saudara ya. Jadi itulah sebabnya nanti di dalam zaman Antiochus sama Epiphanes mereka mengalami satu tantangan genosida. Nanti di awal abad pertama sebelum Masehi itu di Alexandria di Mesir saudara, mereka mengalami tantangan yang sama juga. Nanti waktu masa perang salib mereka dapat tantangan yang sama juga, genosida terus saudara. Nanti di dalam zaman Hitler juga sama, sampai hari ini masih dibenci saudara. Kita perlu lihat satu fakta, yaitu adalah setiap upaya menambah sesuatu di dalam iman, hidup oleh iman saudara, ditambah kuasa, itu tidak akan pernah baik jadinya saudara. Tidak pernah baik saudara sekalian. Ini yang kita perlu renungkan. Tapi manusia rasanya tidak cukup kalau hanya iman doang. Enggak itu saudara. Jadi kita akan lihat. Nanti kita waktu lihat ya di dalam konteks Roma juga. Ini adalah gambaran jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang memenangkan kerajaan Roma. Kerajaan paling besar di dunia saat itu. Tanpa pedang saudara. Hanya dengan cinta mereka menaklukkan satu kerajaan yang besar. Luar biasa saudara.
Itu mereka taklukkan dengan iman. Iman kepada firman yang mengatakan kasihilah musuhmu. Doakan bagi orang yang menganiaya kamu. Iman yang mengarah kepada kalau ada orang yang paksa kamu jalan 1 mil, jalan sama dia 2 mil. Kalau ada orang yang minta kamu punya baju, kasih juga jubah. Itu iman yang seperti ini, saudara. Ini iman yang non-violence, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Ini adalah cinta yang dinyatakan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya yang dinyatakan kembali. Ini berjalan dalam iman, sangat susah, saudara. Saya percaya kita akan bergumul ya. Kalau nggak ada kasusnya, saudara, tampar pipi kanan kasih pipi kiri, amin. Amin, saudara ya. Tapi kalau ada kasusnya, baru saja kita punya pipi ditabok, saudara, kita langsung ganti narasinya. Apa? Ini kan memang manusia ini ahli pembenaran ya. Narasinya ganti jadi apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ya kan gitu kan ya. Kamu menabur, kamu akan tuai. Itu saudara, itu bahaya sekali. Jadi kita harus tahu ya, orang-orang di dalam sejarah itu sangat gampang memutarbalikkan firman untuk kepentingan diri. Itu terjadi terus. Nah oleh sebab itu saudara, waktu kita lihat satu rangkaian nih, kita sudah lihat apa? Di dalam satu pembahasan singkat, kita sudah lihat ada di dalam dunia itu mencoba untuk mendapatkan kuasa, kontrol segala sesuatu. Tapi ini tidak pernah terbukti. Nggak pernah terbukti, langgeng selama-lamanya, enggak saudara. Kita hanya akan melihat pengulangan dan pengulangan di dalam sejarah. Bahkan otoriter yang paling besar, Soeharto ya. Kalau kita lihat, Soeharto itu kita kenal dengan smiling general ya kan ya. Dia senyum-senyum besok hilang saudara ya. Senyum-senyum besok hilang. Terus ditanya pula meme-nya, piye enak zamanku toh, kan gitu kan ya. Iya bagi yang tidak hilang kan gitu kan saudara. Yang hilang juga tidak bisa ngomong dia. Jadi kita melihat apa? Soeharto yang seperti itu saja, coba tanya, bahagia nggak jadi dia? Anak ribut semua, istrinya meninggal saudara. Anak masuk bui, dia sendiri dikudeta. Sampai akhirnya mau mati pun sulit, coba. Kita jangan cuma ngomong Soeharto di dalam zaman korupsinya dia yang happy-happy. Jangan cuma lihat itu. Tapi kita kalau lihat keseluruhan kehidupan seorang Soeharto, bagaimana nasibnya? Tragis. Tragis. Nasib apes yang dihadapi dia. Kita bisa lihat banyak sekali saudara. Saddam Hussein. Coba bayangkan ya. Seorang Saddam Hussein, dia punya anak perempuan 2, menantu. 2 orang laki-laki ini, dia sangat tidak percaya akhirnya dibunuh dan diarak keliling kota. Coba bayangkan ya, bunuh mantu sendiri. Bahagia emang kehidupan seperti itu. Tiap malam seorang Saddam Hussein ini digambarkan dia tidur juga tidak nyenyak. Saya tidak tahu saudara, kita tidurnya nyenyak nggak ya? Mudah-mudahan saudara ya. Tapi Saddam Hussein tidak nyenyak tidurnya. Kenapa? Karena dia takut ada orang yang kudeta malam-malam. Jadi enak hidup seperti ini. Nggak enak saudara ya. Dulu ya saudara, nanti kita lihat ya, di dalam zaman Roma juga saudara, kerajaan Roma. Kita kalau jadi saudaranya Nero, tahu Nero? Jadi saudara tirinya, ada satu orang ya. Jadi, ini sedikit saja cerita ya, ini bukan telenovela saudara. Tapi ini gambaran mamanya Nero, Agrippina, nikah sama seorang Caligula. Caligula itu anaknya Caligula dan dia nikah sama Raja Claudius. Claudius itu sebelumnya sudah punya istri dan punya anak, saudara. Nah, waktu sudah nikah sama Agrippina dengan rayu apa segala macam lah, kita tidak usah bahas itu, saudara. Akhirnya dia bilang gini, jadikan Nero sebagai anak yang paling tua itu adalah penerus tahtamu. Claudius bilang apa? Oke. Lalu tiba-tiba Claudius lihat Agrippina ini serigala berbulu domba, saudara. Setelah itu Claudius mau ubah daripada keputusannya. Tiba-tiba yang dapat apa? Dia diasasinasi sama istrinya, dikasih racun, saudara. Oke, Claudius mati. Setelah Claudius mati, Nero jadi raja. Setelah Nero jadi raja, adik tirinya namanya Britannicus. Gimana? Nasibnya bahagia nggak jadi anak raja, saudara? Oh tidak, saudara. Dia tidak lama akan diasasinasi sama Nero, dibunuh juga. Jadi hari itu saudara, kalau lahir di dalam keluarga kerajaan Roma, bahagia nggak saudara? Kadang kita ini kan memang konteksnya beda ya. Tapi kita kadang bilang begini, zaman dulu lebih enak. Amin.
Nah, hati-hati saudara. Karena Alkitab bilang orang yang ngomong gitu bukan karena pengertian dia ngomong begini saudara. Kita pikir, oh kalau saya lahir di keluarga yang sangat kaya, enak. Kalau saya lahir di dalam keluarga sebagai anak raja, enak, ya kan ya. Tapi kita harus tahu keluarga raja mana yang engkau maksudkan, ya kan. Kalau engkau lahir di dalam keluarganya Claudius, apes. Oke lah, yang lain. Yang lain ada Herodes, saudara ya. Gimana? Jadi anaknya Herodes mati. Ya itu saudara, sederhana saja. Banyak sekali yang mati satu-satu. Itu terlalu banyak yang kita bisa ceritakan saudara. Bagaimana orang manusia itu selalu berpikir kalau iman saja rasanya nggak cukup. Harus ada sedikit kuasa, harus ada uang, harus ada ini dan itu dan ini dan itu. Itu yang kita mau hidupi. Tetapi Alkitab dan firman dan sejarah sudah bilang tidak bisa berlaku. Oke, ini yang kita lihat saudara. Sekarang kita lihat lagi di dalam satu bagian ya, bagaimana orang benar itu hidup oleh iman. Kita akan lihat perjalanan mereka saudara, di dalam berbagai bentuk penganiayaan. Orang percaya tetap ada. Luar biasa saudara. Di dalam berbagai macam penderitaan orang percaya tetap ada. Sampai pada akhirnya kita bisa lihat janji yang ditulis oleh Habakuk. Ini adalah nubuatan atau firman yang dinyatakan kepada Habakuk. Ini digenapi secara ultimat di mana? Nah ini yang saya mau ajak kita lihat ya. Ini adalah satu bagian kalau di dalam bahasa asli Ibrani itu namanya Masoretik ya gitu saudara. Nanti singkat cerita waktu di dalam zaman Alexandria abad ke-1 dan ke-2 sebelum Masehi, orang-orang Israel sudah mulai bahasanya bukan bahasa Ibrani, bahasa Yunani saudara. Sehingga Alkitab nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Setelah Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, lalu kita harus melihat ada sedikit perbedaan translation, tetapi diafirmasi atau dikonfirmasi di dalam perjanjian baru. Sekarang saya mau ajak kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 saudara. Ini adalah kutipan kepada Habakuk pasal 2 ayat 4 tapi versi dalam bahasa Yunaninya. Ibrani 10 ayat 37 dan 38 ya, saya bacakan ya. Ibrani 10 ayat 37 dan 38. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau di dalam Habakuk pasal 2 ayat 3 dikatakan penglihatan itu akan datang. Meskipun lambat dia akan pasti datang saudara. Penglihatan akan apa saudara? Akan pernyataan penghukuman yang Tuhan nyatakan. Di dalam bahasa Yunani itu jadi pengharapan Mesias. Kenapa? Karena hukuman yang akan dinyatakan itu sebetulnya menggambarkan secara ultimat kedatangan dari Sang Mesias itu sendiri. Maka kalau kita lihat di dalam pasal 10 ayat 11 ayat 37 dan 38 ini digambarkan apa? Penglihatan itu digambarkan sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Itu digambarkan apa? Mesias lah yang akan datang sebagai pengharapan ultimat waktu Kristus datang kali kedua saudara. Ini sesuatu hal. Jadi gini ya. Ini mungkin satu lagi ya supaya puzzle-nya komplit saudara. Kita lihat dulu Habakuk pasal 3 ayat 16. Habakuk pasal 3 ayat 16. Ini bicara apa sih? Dan apa kaitannya Ibrani pasal 10 dan pasal 11? Kita tahu ya pasal 11 Ibrani itu bicara mengenai orang-orang beriman. Itu orang-orang atau heroes dari iman saudara. Sekarang saya mau ajak kita renungkan dikit ya. Habakuk pasal 3 ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasakan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Perhatikan bagian ini. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Pertanyaan sederhana. Yang dinantikan Habakuk ini apa? Saya tidak tahu lah ya saudara. Kadang kita dengar banyak hal, tapi ada beberapa hal yang kadang penafsirannya kurang akurat sehingga kita tuh salah nafsirkan. Jadi versi yang pertama dulu ya, yang kurang akurat itu. Jadi dibilang gini, yang Habakuk nanti itu adalah hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa Israel. Tapi dengan tenang dia nantikan itu.
Sehingga inilah artinya hidup di dalam iman. Salah saudara ya. Salah ini. Bukan itu pengertiannya. Habakuk bukan orang masokis. Orang masokis itu, nanti kamu saya hukum ya. Baik, saya akan menantikan hukuman dengan tenang. Enggak, salah itu terjemahannya saudara. Yang benar adalah dia dengan tenang akan menantikan hukuman bagi bangsa yang bergerombolan datang menyerang kami. Berarti dia menantikan hukuman bagi bangsa Babel saudara. Dia menantikan hukuman dari Tuhan kepada bangsa Babel. Dan itu adalah hari yang dia nantikan. Hari yang dinantikan oleh orang percaya adalah hari di mana Tuhan yang menghakimi segala sesuatu. Maka kita akan lihat di dalam perjanjian baru ditekankan sekali lagi, penghakiman itu adalah hak saya. Hakku. Sehingga kita tidak main hakim sendiri, saudara. Kita harus menyerahkan segala sesuatu di dalam iman kepada tangan Tuhan yang pada akhirnya akan teracung kepada mereka. Dan ini digenapkan kapan, saudara? Kalau kita baca kitab Wahyu ya. Kalau kita baca kitab Wahyu, kita akan lihat apa, saudara? Kita akan melihat nanti Tuhan akan datang. Dan waktu Tuhan datang, dia menghakimi daripada Babel. Babel, pelacur besar itu. Dan waktu Babel dihakimi, saudara, saya akan ambil beberapa contoh sedikit ya. Di dalam Wahyu pasal 18. Kita akan lihat waktu Babel hancur, waktu dunia kolaps, waktu tidak ada perdagangan lagi. Siapa yang menderita? Coba lihat sedikit ya saudara. Saya akan ajak kita lihat Wahyu 18. Ini jawaban dari, sekali lagi waktu kita baca Wahyu 18. Ini jawaban ultimat dari pengharapan doanya Habakuk. Dia akan menantikan hari yang akan mendatangi, hari kesucian yang mendatangi bangsa yang menyerang kami. Itu tergenapi pada waktu Media Persia sikat daripada Babel. Tetapi secara ultimat ini digenapi waktu Kristus datang kali kedua. Kita lihat sedikit bagian ini ya. Pasal 18 dari ayat 9. Saya akan baca sedikit ya. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, ini Babel saudara, dia ini Babel ya, akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksanya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Ini digambarkan Tuhan menghakimi seluruh daripada dunia. Babel itu digambarkan dunia saudara, di dalam Wahyu pasal 18. Babel ini digambarkan dunia, dan Babel dihakimi oleh Tuhan. Dan setiap raja-raja dunia yang sudah berbuat cabul dengan dia, atau ini bicara mengenai hawa nafsu, itu akan menangis. Sekarang sederhana saja saudara, kalau pemerintah bersihkan daerah prostitusi, yang sedih siapa saudara? Yang sedih pelanggannya, ya kan gitu kan saudara. Pelanggan orang-orang yang memang lakukan seperti itu. Pemerintah blokir semua situs porno. Yang sedih siapa saudara? Lah pelanggannya sama saudara. Semua aplikasi yang gak karu-karuan itu, yang cari prostitusi online, kalau ditutup semua, tidak bisa akses satupun. Yang sedih siapa saudara? Jelas pelanggannya. Judi online sama, tidak bisa satupun akses. Mau main game yang addicted juga sama, tidak bisa lagi main saudara. Yang sedih siapa saudara? Kita harus tahu di bagian ini. Kita harus tahu ternyata banyak orang akan berduka kalau Tuhan menghakimi Babel. Berarti banyak orang adalah miliknya Babel saudara. Kita harus tahu satu hal itu. Kita lihat lagi bagian yang kedua. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Kenapa ini orang jahat kok, ini gambaran dunia yang jahat, dihakimi pedagang menangis. Kenapa? Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang mereka, yaitu barang dagangan dari emas, perak, permata, mutiara, telenan halus, kain ungu dari sutra, kain kemirsi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, barang dari kayu yang mahal, tembaga, besi, pualam, dan seterusnya saudara. Dan mereka berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah, indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Yang menangis siapa saudara? Pedagang. Sekali lagi, kalau pemerintahan jujur, yang nangis siapa? Orang yang biasa main bawah tangannya kan gitu kan saudara ya. Impor dulu lah, gampang. Nanti tinggal biaya ini ya, biaya koordinasi ya, ini namanya ya, biaya apa? Pelicin.
Yang sedih adalah orang-orang yang main di dalam bagian itu. Kita harus sadar betul, saudara. Sehingga di dalam bagian ini kita menyadari, ini nanti saudara bisa teruskan baca bagian ini. Tapi yang kita bisa lihat adalah waktu kita baca Habakuk pasal 2 ayat 4. Waktu kita baca Ibrani pasal 10 ayat 37 dan 38. Kita menyadari bahwa ini doa Habakuk dijawab di dalam perjanjian baru, di dalam Ibrani. Dan kita sadar betul bahwa nanti Kristus akan datang sebagai hakim yang ultimat. Wah, ini saudara, berhadapan dengan keadilan dan kebenaran Tuhan. Berhadapan dengan Allah yang murka, saudara. Berhadapan dengan Dia yang menyandang pedang. Siapa orang yang berani menghadap Dia lagi? Nah, ini realita yang kita harus pahami, saudara. Oleh sebab itu ya, kita akan lihat bahwa di dalam Roma pasal yang pertama tadi, kita sudah menyadari satu fakta, yaitu apa? Keadilan dan kebenaran Tuhan yang akan dinyatakan, dan orang beriman akan melihat ke sana. Orang beriman akan berjalan di dalam iman dengan gentar. Kenapa, saudara? Karena hanya orang beriman yang sadar betul berapa hangatnya murka Tuhan kepada dunia ini. Oleh sebab itu kita kalau udah diselamatkan kan, saudara, kita tidak bermain-main dengan api. Kita ini bukan debus ya yang masukin api ke mulut itu ya. Enggak, kita bukan orang seperti itu. Kita tahu apinya kemurkaan Tuhan. Jangan main-main, saudara. Itulah sebabnya orang benar itu dia berjalan dalam iman. Nah, ini yang kita perlu renungkan ya. Dan sekarang, saudara, waktu kita sampai di surat Roma ya, satu bagian lagi, bagian yang terakhir. Kita sudah lihat perbandingan antara dunia yang main kuasa dan orang beriman yang hidup dalam iman. Kita juga sudah renungkan mengenai godaan-godaan yang ada untuk menambah iman dengan kuasa, dengan kekuatan dan lain sebagainya. Kita sudah sadar betul ini, saudara. Dan kita sudah lihat bagian yang kedua. Bagaimana doa Habakuk ini digenapkan di dalam pengharapan kedatangan Kristus kali kedua. Kita sudah lihat bagian ini, saudara. Dan sekarang yang terakhir, saudara, kita akan lihat di dalam bagian tentang bagaimana Paulus tulis surat Roma. Kita harus lihat satu fakta ya. Ini sesuatu hal yang menarik sekali kalau kita renungkan. Pertanyaan sederhana. Paulus bisa tulis surat Roma, itu kenapa? Kalau kita tanya ya, kok Paulus tulis surat Roma? Ya kadang kita juga enggak pikir lah, saudara ya. Kita yang penting baca saja sudah syukur, Pak. Ya kan gitu. Mau pikir lagi kenapa dia tulis surat Roma. Tapi singkat cerita gini, saudara. Tadi saya sudah bilang seorang raja namanya Claudius. Claudius itu pada tahun 49, dia mati tahun 54, saudara ya. Tahun 49 dia keluarkan satu keputusan di seluruh Roma, daerah Roma itu. Seluruh orang Israel yang ada di Roma harus hengkang. Pergi, semua diusir. Semua diusir karena ada pemberontakan dari orang Yahudi. Diusir semua, pergi keluar. Di dalam keadaan seperti itu, saudara, kalau kita adalah orang yang terusir, bagaimana perasaannya? Susah ya. Kerja ulang dari nol. Hidup ulang dari nol. Kebiasaan-kebiasaan ulang dari nol lagi. Semua ulang. Oke lah, barang bisa dibawa, rumah mau dibawa bagaimana? Kita tahu ya, saudara, di dalam zaman kita hari ini, keinginan untuk punya rumah itu mendominasi hidup. Hati-hati, saudara. Kita punya panggilan bukan untuk membangun kita punya kerajaan sendiri, saudara, bukan. Kita punya panggilan untuk menyatakan terang Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Hati-hati. Kadang kalau sudah besar pasak dari tiang, bahagia nggak hidupnya? Ini namanya orang manusia lah, saudara. Selalu terpancing dengan namanya tanggung. Sedikit lagi, betul nggak, saudara ya? Oh ya. Gaji kita segini, tapi kalau kita kreditnya yang segini, wah rumahnya jadi lebih enak. Ya rumahnya lebih enak, hidupmu lah makin gak enak, saudara ya. Hidup makin sulit menjelang jatuh tempo. Wah senewen mukanya ya kan gitu-gitu, saudara. Balik lagi, saudara. Jadi kita ketika melihat bagian ini, saudara, mereka orang Israel terusir dari Roma. Terusir, mereka pergi, tinggalkan rumah, tinggalkan banyak sekali properti mungkin, mereka pergi. Di dalam keadaan seperti itu, saudara, ada satu pasang suami istri namanya Priscilla dan Aquila. Dia terusir dari Roma, dari Italia, diusir. Dan dia sampailah di Korintus. Di dalam keadaan yang sangat susah. Dan di dalam anugerah dan kedaulatan Tuhan. Kita harus tahu satu fakta, saudara. Penderitaan yang dialami oleh Priscilla dan Aquila hari itu, Tuhan pakai sehingga pada waktu itu mereka bertemu dengan siapa? Paulus di Korintus.
Coba bayangkan saudara, penderitaan yang dialami Priscilla dan Aquila Tuhan pakai sehingga dia ketemu dengan Paulus di Korintus. Oleh sebab itu, Priscilla dan Aquila yang profesi sama-sama tukang tenda, mereka kemudian tinggal bersama dan disitulah tempat Paulus tahu pergumulan orang di Roma. Dia tahu pergumulannya saudara, sehingga dia mulai tuliskan surat ini kepada jemaat di Roma tahun 57. Jadi dia ketemu tahun 52 ya saudara, tahun 49 ya kan. Lalu tinggal 2-3 tahun di sana di Korintus. Lalu setelah itu tahun 57 sebelum Paulus masuk penjara, dia tulis surat Roma. Saudara tahu, surat Roma ini singkat cerita adalah surat yang sangat mempengaruhi siapa? Martin Luther. Itu tahun 1517. Ada reformasi yang kita tahu saudara, reformasi gereja. Dan salah satu pencetus reformasi gereja ini apa? Yaitu adalah ketika Martin Luther baca dari Roma pasal 1 ayat 16-17. Dia baru sadar selama ini yang dia hidupi itu adalah kekristenan moralitas. Kalau engkau tidak berbuat baik, keselamatanmu hilang. Wah ini celaka saudara, saya dulu Arminian juga. Arminian percayanya gini saudara. Jadi sebagai seorang anak yang tidak terlalu saleh saudara ya, kerjaannya berantem dan lain sebagainya. Lah kalau sudah begini saudara gimana? Hamba Tuhan di mimbar bilang gini, kalau kamu mati berantem, matimu pasti masuk neraka. Kita anak yang hobinya berkelahi ya, mulai mikir. 2 opsi saudara. 1, kalau berantem harus menang, karena kalau mati masuk neraka. Kalau tidak yakin menang, jangan buat masalah kan gitu kan saudara. Jadi memang ada hikmat sedikit, tapi is not so good saudara ya. Tapi balik lagi, tiap malam doanya gini, Tuhan kalau saya mati hari ini Tuhan tolong supaya saya mati masuk surga. Bertahun-tahun saudara. Kenapa ya? Kenapa? Karena memang kita tidak sungguh-sungguh mengerti bahwa anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Saya bilang satu kalimat lagi. Kita orang diselamatkan karena perbuatan baik. Manusia diselamatkan karena perbuatan baik. Betul atau salah? Jangan buru-buru jawab saudara. Karena hamba Tuhan yang kasih pertanyaan ini biasanya jawabannya agak tricky sedikit ya kan gitu. Manusia diselamatkan oleh perbuatan baik. Benar? Karena iman Pak. Tapi saya bilang manusia betul diselamatkan oleh perbuatan baik. Tapi perbuatan baik Kristus. Perbuatan kebenaran Kristus, itulah yang menyelamatkan kita sekalian. Manusia benar diselamatkan oleh perbuatan kebenaran, perbuatan yang sempurna. Tapi saudara kita harus tahu satu fakta. Kalau tidak ada Kristus, manusia celaka. Manusia tidak mungkin bisa diselamatkan karena segala yang ada di dalam hidup mereka adalah jahat saudara. Tetapi oleh karena Kristus menaati kehendak Bapa di sorga, maka kebenaran itu diberikan kepada kita, diimputasikan atau ibaratnya kalau carang batang ya saudara, dicangkokkan. Kalau kita punya alpukat, cangkokkan, musangking, cangkokkan saudara. Kita dicangkokkan sehingga apa? Inilah gambaran bagaimana kita dibenarkan karena perbuatan kebenarannya Kristus. Dan ini yang mengubah hati dari seorang Luther. Karena Luther tahu satu fakta bahwa hari itu gereja itu sedang melakukan namanya iman tapi pakai kuasa, pakai uang dan pakai segala macam. Maka gereja hari itu powerfulnya luar biasa. Dia tidak senang satu orang ekskomunikasi yang mengajari yang nggak terlalu benar. Ada Jan Hus. Ya John Hus kita kenal, ada yang lain-lain saudara. Itu satu-satu dibilang heretik dibakar. Heretik bakar saudara. Kita kalau heretik bakar, kayak itu kira-kira saudara. Itu dilakukan oleh gereja Katolik. Tapi ada seorang Luther yang dia bilang, hati saya ditawan oleh firman Tuhan. Dan saya tidak akan cabut, saya punya pernyataan. Dia tulis 95 tesis di pintu gereja Wittenberg. Dan kita bisa lihat saudara. Oleh karena iman, sekali lagi, oleh karena iman terjadilah reformasi. Oleh karena ada orang yang hatinya ditawan oleh firman, terjadilah reformasi saudara. Dan kita bisa terus bicara ini, list ini tidak berkesudahan. Kita bisa lihat tokoh-tokoh misionaris, kita bisa lihat orang-orang yang Tuhan bangkitkan. Satu-satu mereka berjalan dalam iman. Dan ketika berjalan di dalam iman saudara, Tuhan menjadi nyata. Tapi kalau kita berjalan dengan kuasa dan kekuatan kita, lalu di ujungnya kita bilang, nah ini manusia balik lagi ya,
Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu tutup seperti kita kayak cuci hati nurani ya kan gitu kan ya. Misalnya gini, contoh lah satu terakhir sore. Kita kalau ada pilihan, misalnya baru lulus kuliah mau masuk ke pekerjaan, ada 3 pilihan. Kalau enggak ada pilihan apa boleh buat sore. Memang inilah satu-satunya jalan yang Tuhan buka. Kan gitu kan sore. Tapi kalau ada pilihan, kita akan pilih bagaimana? Sebelum berdoa sore. Sebelum berdoa, kita waktu interview sudah langsung mengambil keputusan dan kriteria. Kriterianya apa? Tempatnya di mana? Di pedalaman Papua. Oke, pinggirin dulu. Gajinya berapa? Gitu kan saudara ya. Kalau gajinya 3 digit, ya misalnya 3 digit itu mau 100 juta misalnya. Atau 2 digit lah lumayan fresh graduate ya kan gitu kan ya. Oke, sisihkan dulu. Tapi kalau gajinya UMR, yang benar Pak, ya kan gitu kan ya. Langsung masuk kotak sampah saudara. Yang lain, kerjanya di Solo. Pekerjaannya tidak sesuai bidang. Pertanyaan berikutnya apa? Berapa digit? Ya kan gitu kan saudara. Kalau digitnya lumayan saudara, boleh masuk ke pilihan A. Nanti ada lagi di mana sekarang pilihan B, C. Akhirnya apa? Kita sudah seleksi sesuai dengan yang kita mau sebetulnya. Lalu kita bingung. Di antara 3, mana sih yang paling menguntungkan karir saya? Bingung ya. Dalam keadaan bingung, manusia akan berdoa apa? Luar biasa menjengkelkan ini kalimat ini, lihat ya, dengar ya saudara. Tuhan, jangan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Wih, luar biasa saudara. Jadi sangat spiritual. Jadi sangat rohani loh. Maksudnya kita sudah jelas bingung saudara. Dan kita ngomong Tuhan, jangan kehendak-Mu lah Tuhan. Ngutip dari kalimat Tuhan Yesus yang ada di mana? Di Taman Getsemani. Coba ya lihat saudara. Luar biasa keterlaluan. Tuhan Yesus doanya apa? Dia tahu jalan salib itu. Dia tahu jalan penderitaan. Dia tahu ini susah. Tapi dia bilang, biar kehendak-Mu yang jadi. Berarti ini doa untuk ketaatan melakukan jalan salib. Sementara kita ini menginginkan jalan yang mulia. Coba, 2 hal yang bertolak belakang. Bayangkan saudara. Ini namanya manusia. Jadi kita bisa lihat saudara sekalian. Di dalam setiap pergumulan yang terjadi, akhirnya kita bisa melihat satu-satu orang yang berjalan di dalam iman. Dan itulah sebabnya waktu kita lihat surat Roma yang mulai dari penderitaannya Priscilla Aquila, yang menjadikan satu data buat Paulus. Paulus tulis, setelah Paulus tulis itu membuat Luther waktu baca ini hatinya tertawan saudara. Dan terjadilah reformasi gereja yang besar. Dan setiap sejarah kita akan lihat bagian ini. Dan biarlah kita betul-betul saudara di dalam iman berjalan dalam ketaatan. Kita tidak lagi lakukan hal-hal yang klise. Hal klise itu kita tahu lah saudara. Intinya untuk saya, kemuliaan saya, keluarga saya, duit saya semua saudara. Tapi kalau kita sudah mulai ngomong berjalan dalam iman, kita akan mulai tahu segala yang kita kerjakan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ragu-ragu saudara ya. Amin saudara ya. Karena ada penderitaannya jadi ragu. Kan gitu ya. Tapi kalau nggak ada pakai penderitaan, wis amin saudara ya. Apalah, pokoknya amin. Itu saudara. Kita ini hidup di dalam zaman yang seperti ini memang. Tapi kita perlu melihat sejarah. Kita perlu melihat bagian keindahan firman. Kita perlu gumulkan untuk kita berjalan di dalam ketaatan dan meneladani Kristus. Tidak heran makanya Paulus bisa bilang, yang ku kehendaki mengenal kuasa kebangkitan, bersekutu di dalam penderitaan, Kristus menjadi serupa dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menderita bersama dengan Kristus itu adalah kemuliaan saudara. Dan inilah yang kita gumulkan. Dan pada akhirnya ketika kita membaca lagi Roma pasal 1, kita sadar betul Roma pasal 1 ayat 16-17 limpahnya luar biasa saudara. Limpahnya luar biasa. Dan ini terus kita bisa gali. Tapi hari ini kita sudah mendapatkan bagiannya. Bagaimana tangan Tuhan memberkati umat percaya yang berjalan dari iman kepada iman. Dari mulai Habakuk, mulai masuk ke dalam Priscilla Aquila, terus sampai kepada kita hari ini. Dan berita ini tetap relevan. Karena Injil adalah kuasanya Tuhan yang menyelamatkan, memperbaharui hidup kita. Dan kebenaran Allah dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, kami boleh merenungkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau terus yang boleh mencelikan hati kami
untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan biarlah firman-Mu memperbarui hidup kami, membuat kami sungguh-sungguh dapat membedakan mana yang dari Tuhan, yang sesuai kehendak-Mu, yang memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan perbarui hidup kami, supaya sungguh Tuhan di dalam hidup kami yang sementara ini, kami benar-benar boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan yang kuatkan setiap kami yang mungkin dalam keadaan yang bergumul, baik dalam pekerjaan, relasi kami, studi kami, dan banyak kekhawatiran yang lain. Kami berdoa Tuhan yang boleh topang supaya iman percaya kami bertumbuh hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dengar doa dan seru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.